Hai, vlog pertama aku. Yes, aku mau cerita. Jadi, ini pengalaman termenyesalnya aku ya. Jadi dulu sebelum aku nikah tuh aku pernah pacaran. Ini nggak boleh ya, menurut Islam ini nggak boleh banget. Pokoknya makanya aku sangat 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 menyesal. Jadi dulu tuh aku pacaran sama orang itu tuh masih saudara ya, karena kami tuh kenal karena dikenalin sama orang tuanya, terkhusus bapaknya, kan dapetnya kan ini belakang rumah saya. Nah, singkat cerita kami jadi pacaran, kan. Eh, emang sih nggak ada adegan nembak-nembaknya, cuman kita langsung sayang-sayangan aja, gitu. Mm-mm. Udah kan, singkat cerita, berjalan sampai 1 tahun, itu aku diputusin. Padahal dia orang tuanya dia itu udah ke rumah aku. Kalau bahasa di sini tuh nakokno, nakokno itu kayak tembungan orang tua ke orang tua, ditanyain anaknya mau nggak, mau didapetin sama anak aku gitu loh. Nah, udah kan aku kan udah digituin, tapi diputusin tuh sama dia. Masalahnya aku tuh nggak mau. Pas diputusin tuh aku mohon-mohon banget sampai diputusin, karena kan udah di sini tuh udah eh, kesebar gitu loh, mau nikah mau ini gitu, tapi tuh gak jadi-jadikan karena itu tuh pas di bulan pertama kita pacaran itu udah langsung ditakokno, tapi udah hampir setahun nggak ada kepastian gitu loh. Terus kan aku kan nggak mau diputusin ya, karena kan akunya kecintaan banget, emang akunya kecintaan banget, dan aku tuh nggak mau aja kalau malu-maluin keluarga gitu kan. Nah, singkat cerita, putus nih. Akunya aduh stres banget sumpah. Aku tuh rasanya aduh gimana ya, malu-maluin nggak? Aku pasti malu-maluin keluarga ini, soalnya nggak jadi nikah. Begitulah ceritanya ya. Nah, ternyata ada menurutku perlakuan jahat deh mereka ke aku, soalnya memang benar-benar kayak di film sih ceritanya ya menurutku. Ternyata dia itu ngedapetin aku itu enggak suka sama sekali sama aku, apalagi sampai sayang sama aku. Dia itu cuman kayak dikasih tantangan sama bapaknya gitu loh. Kalau bisa dapetin si Fanny, bakal diturutin apa maunya lah. Saat itu dia itu pengennya motor CRF, tuh dengerin, motor CRF. Setelah dapet aku, ternyata ya dibeliinnya tuh NMAX bukan CRF gitu. Nah, udah kan, itu fakta pertama. eh apa karena kenapa bisa aku tahu, karena dia bilang sendiri cerita sama aku. Berarti aku itu barang ya, kayak barang ya, soalnya jadi taruhan kan gampangnya. Fakta kedua, ternyata dia itu udah punya pacar di desanya sana. Dan pacaran sama aku, pacarnya juga tahu kalau dia pacaran sama aku, begitu. Karena ternyata mereka tuh sekongkol. Mungkin ya, biar dapat motor impiannya, jadi sekongkol. Udah kan? Kenapa aku bisa tahu? Karena sekarang dia jadi istrinya dan udah punya anak. Maksud saya, kenapa kok harus sampai sejahat itu gitu loh buat dapetin motor? Emangnya aku semurah itu ya? Padahal kan aku juga seorang anak, aku juga manusia, aku juga punya perasaan. Aku juga seorang putri di keluarga saya. Begitu loh maksud saya. Kenapa sih kalian jahat banget banget? Itu menurut aku jahat banget, karena itu salah satu yang bikin aku
Aku anggapnya stres sih, karena aku murung banget di kamar berhari-hari. Tahu nggak, aku tuh sampai turun 10 kilo loh. Dari bibit 70 sampai 60. Emang aku agak gendutan. Karena aku tinggi sih, agak tinggi 165. Jadi 70 tuh nggak yang gendut banget. Tapi gongnya itu aku sampai turun 10 kilo karena aku merasa depresi. Aku tuh hari-hari tuh murung aja di kamar. Aku tuh merasa dihianati, merasa loh kok bisa ya aku kok cuman didapetin cuman karena buat dia mau motor CRF, sedangkan gak dibeliin juga sama bapaknya, beliinnya itu NMAX. Apa aku semurah itu, apa aku serendah itu gitu loh. Aku sempet kecewa banget, tapi alhamdulillah aku enggak macem-macem, maksudnya yo aku yo cara sembuhinya yo eh, sering sholat aja, sering deres gitu loh, enggak kayak yang neko-neko gitu. Aku tuh sempet, ya Allah, kok kalian bisa sejahat itu gitu loh. Nah, udah kan, beberapa waktu lalu sekitar itu tuh kejadian udah lama ya, udah sekitar 6-7 tahun yang lalu lah. Aku masih belum nikah. Nah, lagi nih, ya kan? Beberapa waktu lalu, karena kan rumahnya dia kan cuma di belakang rumahku kan, rumah orang tua kan. Itu tuh kelihatan. Nah, beberapa waktu lalu, sekitar 1 bulan 2 bulan yang lalu tuh nggak sengaja aku tuh ngeliat dia tuh lewat. Berarti kan dia di sini ya. Dan itu tuh seketika ngingetin aku ke momen itu pas aku disakitin itu loh. Menurutku aku disakitin. Aku merasa sebagai korban gitu. Apa yang terjadi? Aku kepikiran, aku keinget masa sakit itu. Aku tuh ngerasa sakit aja, jadi keinget aja itu masa itu. Bukan aku nggak maafin, aku udah maafin, aku udah mengikhlaskan, tapi benar-benar nggak bisa aku lupain karena itu menurut aku tuh jahat, jahat banget sih. Ya jahat pokoknya. Itu menurut aku kayak gitu, jahat banget. Lagian ya, kenapa sih harus ada aku segala di rencanamu itu? Padahal kamu nggak dapet motormu juga, kamu dapetnya NMAX, nggak dapet CRF. Sekarang aku nggak tahu ya mau dapet motor apa. Aku benar-benar memutus kontak mereka. Aku tuh nggak mau aja untuk ber sekedar berteman pun aku nggak mau rasanya karena aku nggak pantas, aku tuh nggak pantas loh diperlakukan seperti itu. Aku tuh seorang manusia, ya kan aku bilang aku seorang manusia, aku juga punya perasaan. Nggak pantas banget, kalian tuh jahat banget, menurut aku tuh jahat banget. Cuman sekarang aku udah happy, ya pasti nggak usah aku ceritain ya karena aku udah happy banget untuk sekarang. Cuman masa itu aku merasa nggak terima banget. Itu kalau aku ditanya ada nggak hal semasa hidup yang kamu sesali, lah itu masa itu aku tuh sesal banget. Pokoknya udah aku kecintaan banget, ternyata dianya nggak suka sama aku, apalagi sayang. Akunya yang kecintaan sendiri karena kan aku pun nggak pernah pacaran ya. Sedangkan pacaran itu kan dua insan, dua manusia yang saling jatuh cinta, yang saling sayang, itu kan bernama pacaran. Nah, sedangkan ini cuman aku doang yang kecintaan. Berarti kan nggak pacaran, aku nggak anggap dia mantan, aku nggak mau. Cuman udah kesebar aja. Jadi ya mau gimana lagi ya, tetap labelnya itu mantan ya. Cuman aku nggak rela aja, soalnya aku yang kecintaan sendiri ya. Tapi dianya enggak. Aku tuh bukan nggak nyesel, aku tuh bukan nyesel nggak dicintainya. Cuman tuh caranya itu loh jahat banget. Ngapain sih kok aku sampai kayak seharga motor serendah itu gitu loh. Maksud aku tuh kalian ngerti nggak sih? Ya alhamdulillahnya yang sekarang sih nggak usah nanti ya ceritanya kapan-kapan aja. BTW ini tuh vlog pertama aku ya YouTube.
Sebenarnya aku tuh udah berkali-kali coba konten, tapi aku tuh nggak konsisten gitu loh. Semoga ini konsisten ya. Hai, bantu bantu subscribe ya. Soalnya aku dari kampung, jadi bahasanya agak belepotan. Makasih, assalamualaikum.